Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi da'watihi fid darin amin. Babu kiswatil Ka'bati utai kikubab nerangno selambu Ka'bah. Wa bihi laqala hadatsana Abdullah ibnu Abdul Wahhab qala hadatsana Khalid Ibnu Al-Harith qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Wasil Al-Ahdab an Nabi Wa'il qala jitu ila Syaibah teka sapa marang Syaibah wa hadatsana lan nyritani ing kita sapa Qabisah qala hadatsana Sufyan an Wasil an Nabi Wa'il qala jelas tu lungguh sapa ma'a Syaibah stani Syaibah alal kursi yang tasik kursi fil Ka'bah dalam Ka'bah faqala mengko dawuh sapa Syaibah laku jalasa jadi teman-teman pinar hadal majlis ing iki pelungguhan sapa Umar radhiyallahu taala anhu faqala mengko dawuh sapa Umar laqad hamamtu yakti teman-teman nejo sapa ingsun alla ada ing ento ora tinggal sapa ingsun fiha ing dalam Ka'bah sofra ing sofra wala baydu lan ora ing baydo illa qasamtuhu kejaba bagi sapa ingsun ing safra utawa baydo kultu matur sapa ingsun inna sahibaika satune kanca loro ira lam yaf'ala iku ora agawe sapa kanca loro ira qala dawuh sapa si Umar te kanca loro iku almar'ani iku wong loro aktadi kang anut sapa ingsun bima kelawan wong loro niku hubungan hadis iki karo napa karo bab kan nerangno napa selambu Ka'bah. Hadis iki gak nyebutno selambu Ka'bah. Hadis niki nerangaken bahwa di dalam Ka'bah itu ada beberapa harta yang memang diletakkan dalam Ka'bah sebagai perhiasan Ka'bah. Nah, Sayyidina Umar jadi duwe kerentek membagi harta di dalam Ka'bah itu bagi kepada muslimin. Tapi karena Rasulullah dan Abu Bakar tidak melakukan itu, maka Umar pun juga tidak mau melakukan itu. Jadi biar nopo benda-benda dalam Ka'bah biar tetap di dalam Ka'bah. Hal ini dilakukan karena sebagai bentuk daripada Sayyidina Umar dan Kanjeng Nabi dan Abu Bakar melihatkan Ka'bah sehingga benda di dalam Ka'bah enggak diapa-apakan. Jadi karena itu berarti ya selambu Ka'bah ya dimulyakno ya enggak diapa-apano. Kecuali kalau selambu Ka'bah itu diganti. Kalau diganti ya selambu Ka'bah ya bisa dibagikan kepada umat Islam. Dan memang sekarang begitu, jadi penggantian selambu Ka'bah itu setahun sekali. Kapan?
Ya golek sepine wong. Sepine wong kapan wong Ka'bah gak tau sepi. Ya sepine wong nalikane wukuf. Tanggal 9 Dzulhijjah 9 besar orang kan sama wukuf di Arafah. Nggih. Walaupun waktunya wukuf itu jane kan mulai zuhur sampai malam, tapi biasanya mulai esuk wis berangkat ning Arafah kabeh. Nah pagi hari itu sepi di dalam Masjidil Haram, maka tanggal 9 pagi itulah Ka'bah disuceni, jeruni, dibersihani, terus lampu ini diganti. Ya pagi itu harus selesai. Sayang saya enggak anu, Masya Allah, kalau getun, kalau pas nanti haji paspor hijau, ini enggak haji ONH. Terus kalau janjian kali Pak Barul Munir Tenggalek niku lho. Waktu itu dia masih mukim di Mekah, belum jadi orang Trenggalek. Terus saya waktu itu mau ke Arafah, neksi. Jadi barang-barangnya dekat tengah arepe tuku nggone kerjane Kang Barul Munir itu. Barul pamit teng kula, iki kula kudu teng Jeding rin. Dia pamit nang Jeding Kang Barul. Ning Jeding gak mulih-mulih kalau suwi ngenteni teng ngene ngarepe tuku. Tibake Kang Barul lewat tengah tenggene Jeding kan ketok Ka'bah pas disuceni pas diganti selambu. Dadi Kang Barul langsung mlebu Ka'bah. Ya untung dia sempat masuk Ka'bah. Lah kula ndak ngerti lho tengok-tengok tenggene toko niku. Bareng suwi Kang Barul lagi teko kon di kan kula mlebet Ka'bah, masyaallah gak kondo-kondo kan. Lah baru aja kandhane kula ditutup malih Ka'bah iki. Jadi tanggal 9 itu Ka'bah disuceni jerone terus lampune diganti. Nah, kita bisa masuk Ka'bah kalau ada tamu terhormat. Pak Harto, Jokowi, terus kita langsung rombol sama-sama orang Indonesia rombol iso mlebu nang jero Ka'bah. Jadi walhasil di dalam Ka'bah itu sudah ada perhiasan mulai dulu. Bahkan dulu diceritakan ada perhiasan yang kiriman dari kerajaan Persia, pedang emas 2 biji sama patung rusa emas di dalam Ka'bah. Yang mana dua-duanya itu colong sama Abu Lahab. Kanggo main, kanggo ngombe. Itu kurang ajar Abu Lahab sampai mentolo nyolong barangnya Ka'bah hanya untuk main sama minum-minum. Nah kemudian dulu memang yang tanggung jawab itu ya negara yang menguasai Mekah. Jadi ketika dikuasai oleh kerajaan Mesir, ya Raja Mesir yang ganti Ka'bah. Ketika zaman kerajaan dikuasai oleh Utsmania Turki, ya kerajaan Utsmania Turki yang mengganti selambu Ka'bah. Sekarang Saudi yang mengganti selambu Ka'bah tiap tahun. Nah kemudian ke Saudi Arabia daripada hanya gawe selambu Ka'bah, maka dijadikan jadikan pabrik. Jadi pabrik selambu Ka'bah sekaligus pabrik sajadah, pabrik kain ngoten nggih. Sing kula sajadah bisa jadi Ka'bah THP kalah dengan sajadah Turki. Tapi kan produktif gitu kan. Jadi karyawannya banyak dan digaji dan memproduksi sajadah didol. Tapi ya memang kurang begitu bagus yang buatan Mekah itu. Tapi kan income bagi kerajaan. Memang yang paling bagus ya permadani atau apapun ya kain Turki yang paling bagus. Impor dari Turki. Nah kemudian ada satu ruangan yang bagian gawe selambu Ka'bah. Selambu Ka'bah itu banyak dari sutra, asli sutra kan. Tebal itu, bayangkan yang hitam itu tebal sekali itu. Sudah tebal, terus yang pakai tenun tangan yang sudah ada gambar lafalnya itu kan yang hitam pun ada lafalnya itu hitamnya. Tapi kalau nggak diperhatikan ya nggak kelihatan kaligrafi di dalam kain hitam itu. Nah kemudian yang kuning itu emas betul itu, emas partikur karat, jadi lemes
Emas itu kalau yang murni kan lemes kan, benang. Jadi itu sulaman itu. Songket setahun baru jadi. Yang kuning loh, kaligrafi kuning setahun jadi. Nah terus yang di dalam ada yang tipis, yang berwarna putih di dalam. Jadi di dalam putih, terus di luar hitam yang tebal itu, terus ada kaligrafinya yang dari emas itu. Insya Allah yang kaligrafi emas itu diambil lagi. Ya ini diambil lagi, dicairkan lagi, dibuat benang lagi untuk nyulami keswa yang baru. Sementara keswa yang lama diambil sama kerajaan, kadang diberikan kepada tamu-tamu terhormat, sampai kepada rakyat dijual belikan, larang kan saya ini kadang sekat real gitu. Saya dapat dari Abuya, kalau Abuya juga dapat dikasih sama kerajaan, diberikan kepada tamu-tamu. Bab hadmil Ka'bah. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghzu, merangi sapa jaisun tentara al-Ka'bata ing Ka'bah, fayufsafu maka den blesno sapa bihim jas. Ada tentara mau menyerang Ka'bah diamblesno. Wa bila qala hadatsana Amr bin Ali qala hadatsana Yahya ibn Sa'id qala hadatsana Ubaidullah ibn Akhnas qala hadatsani ibnu Abi Mulaika an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ka'anni supaya sun ingsun bihi iku ketemu wong sing ate ngrusak Ka'bah, aswada wong ireng, afhaja niki yaklauha hajaron. Ka'an Nabi aswata khali nggih. Ka'an Nabihi ka'an kaya sen niku bi ketemu kelawan wong sing ngarep robono Ka'bah niku. Aswata khali ireng, yani wong ireng, afajatur benggang wentis luruni. Yani antara dua betisnya itu benggang. Hajaron. Hajaran kelawan sawatu. Bener wong. Ya kelauha bedol sapa si wong sing rusak Ka'bah wau ha ing Ka'bah hajaran kelawan sawatu yani bongkar Ka'bah satu persatu. Sawatu. Wa bil qala hadatsana Yahya ibnu Bukair qala hadatsana Al-Lais an Yunus an Ibnu Syihab an Sa'id bin Musayyib an Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhribu ngrusak al-Ka'bah ing Ka'bah sapa
suwai kota ini wong kang anduweni wentis cilik luru, yani betisnya itu kecil-kecil daripada lumre wong akeh minal habasa sangka negara Habasa. Wallahu a'lam bishawab. Yani kalau yang dimaksud ini adalah siapa namanya Al-Habasyi dulu ya, siapa? Abro Al-Habasyi, maka dia tidak sampai berhasil, ya mungkin karepnya aja ngerobon satu persatu ambil batunya dulu. Tapi dia tidak berhasil. Dia ketika sampai di mana? Sampai di Wadi Muhassab dekatnya Mina, maka dilempari oleh batu oleh burung tarmim min sijil. Dan batu itu sudah ada namanya, sudah ada namanya Abroha anabanya. Dia ceplok melindasi sampai duburi. Nah, diceritakan bahwa di antara prajuritnya Habasa itu ada yang lari. Begitu ada burung menakutkan, sebelum burung itu melemparkan batunya, prajurit ini lari-lari terus sampai ke negeri Yaman. Dari Yaman terus nyebrang ke Habasa. Jadi dulu kalau ke Habasa itu ke Yaman dulu, baru nyebrang ke Habasa. Yaman namanya kan kenceng gitu. Ya, kalau sekarang nggak usah gitu, sekarang ya langsung dari pelabuhan Jeddah langsung ke Habasa. Sekarang sih pakai pakai kapal lebih cepat ya. Nah, kemudian prajurit ini cerita kepada Raja Habasa, yaitu Raja An-Najasyi, itu Raja Negus itu. Raja Negus orangnya bagus, orangnya akhirnya malah Islam ya. Yang namanya Abroha ini kan asalnya kan panglimanya Raja Negus. Panglimanya Raja Negus, tapi akhirnya enggak mengakui kepada pemerintahan Raja Negus Najasyi itu. Dia sakarep dewe, bahkan dia punya karep ingin merobohkan Ka'bah, itu bukan instruksi dari Raja An-Najasyi, karep dewe itu. Mengapa? Karena dia ingin menghilangkan budaya orang Arab yang selalu haji ke Mekah. Dia bikin sendiri, bikin gereja. Dia ada orang Kristen, bikin gereja, dianggaplah itu Ka'bah. Maunya dia itu agar orang-orang Arab itu kalau haji ke gerejanya dia. Ya enggak payu, orang Mekah walaupun sudah kafir, sudah musyrik nyembah berhala, tetap mereka mengakui ibadah haji yang sudah dirintis mulai zaman Nabi Ibrahim gitu. Walaupun dia salah kabeh haji, soalnya haji ini karo nyembah berhala. Akhirnya wis gak payu woro apa tawa-tawa Ka'bah gereja itu enggak payu, malah keri-keri ana sing ngisingi gitu. Nah, ngenyek berarti wis gak payu, malah diisingi karo wong ngamuk dia, maka dia rencana menghancurkan Ka'bah gitu. Nah, dia tentaranya kuat, tentara gajah, tentaranya kuat. Makanya Abdul Muttalib, ketika itu Abdul Muttalib yang jadi kepala suku Makkah, Abdul Muttalib mengaku ini bukan lawan kita ini. Abroha sebelum menyerang Ka'bah wis ngerampas kekayaannya orang-orang Mekah. Onta-onta, apa-apa, binatang ternak orang-orang Mekah yang diternak di luar kota Mekah dirampas sama Abroha. Maka Abdul Muttalib dengan beraninya Abdul Muttalib mendatangi Abroha minta agar binatang ternak orang Mekah kembalikan kepada orang Mekah. Perkara sampan Arab nyerang Ka'bah serang-serangan dhewe kono. Kami tidak menghalang-halangi fa inna lahu rabban yahmi. Ka'bah ana pangerane dhewe sing jaga Ka'bah, bukan urusan saya. Jadi silakan sampean mau nyerang Ka'bah silakan, tapi ternak kami kembalikan.
Kata bro, kon teman gak ngelawan, enggak, saya enggak ngelawan kamu, bukan lawan saya gitu. Tapi tolong ternak kami kembalikan. Dia tak balik do ternak kamu. Asalkan kamu enggak menghalang-halangi saya, silakan. Fa inna lahu rabban yahmi. Begitulah akhirnya ternaknya orang Mekah dikembalikan dan Abraha meneruskan kemauannya untuk merobohkan Ka'bah. Tapi ternyata dia dilempari batu. Nah, itu kemudian satu orang dari tentara Abraha yang lari sampai lapor kepada rajanya, Raja Habasyah An-Najasyi Nigus yang punya nama asli Asimah. Setelah cerita lama selesai cerita, baru batu itu datang menghantam, melempar orang itu dan mati di Habasyah. Jadi diberi peluang untuk cerita dulu kepada rajanya. Allah bisa. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asr ala la asr fatum alaina taubatan silik wa sulana aurati wa amina waghfir li walidina rabbi wa ahli wa ikhwani wa sa'iri wa kulli dhimah